Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman li rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Amir bin Syu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfi wala makhilati. Rawahu as-Sana'i. Baik, dalam pertemuan kali ini dari kelompok saya yang akan membahas tentang perilaku utility dan perilaku konsumen. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama yang akan membahas tentang apa itu pengertian utility dan perilaku konsumen, dan juga Farhah sebagai presentator yang kedua yang akan membahas tentang kuantifikasi dan hukum pertambahan manfaat. Dan juga ada saudari Dita yang akan membahas tentang kepuasan maksimum, dan juga saudari Mila yang akan membahas tentang teori guna dan permintaan plus service konsumen. Baik, langsung masuk kepada materi yang yang pertama, yaitu utility dan perilaku konsumen. Nah, pengertian utility sendiri. Utility adalah manfaat yang diterima oleh seseorang ketika mengkonsumsi suatu barang, atau ukuran tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen saat mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Jadi utility sendiri itu bisa diartikan sebagai pengukur tingkat kepuasan daripada konsumen. Seperti itu. Perilaku konsumen itu adalah proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan pembelian, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi, untuk perilaku konsumen sendiri itu lebih masuk kepada memilah produk yang akan dikonsumsi, seperti itu. Dan untuk utility-nya sendiri adalah ketika mengonsumsi pengukuran gitu, barometernya seperti itu. Barometer untuk mengukur tingkat kepuasan daripada barang ataupun jasa sendiri, seperti itu. Lanjut kepada materi selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan materi dari saya yang tentang sekilas pengertian dari utility dan perilaku konsumen sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Farha. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai kuantifikasi utility dan hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang. Yang pertama, saya akan menjelaskan kuantifikasi utility. Utilitas adalah suatu ukuran abstrak kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh oleh konsumen dari suatu barang. Para ekonom menyatakan bahwa konsumen akan lebih menyukai suatu himpunan barang ketimbang himpunan barang yang lain apabila barang pertama itu memberi banyak utilitas baginya. Maka utility yang diterima dapat dikuantifikasikan sebagai berikut. Bisa dilihat contoh tabel 1.1 dalam makalah yang sudah di-upload di GCR. Di situ menjelaskan kuantifikasi utility secara umum, hubungan antara kegunaan barang dengan jumlah kepuasan utilitas yang dirasakan, dinyatakan dengan U dan XN.
U itu sebagai besarnya kepuasan dari suatu konsumen, dan XN sebagai jumlah barang yang dikonsumsikan. Pada tabel yang sudah dicantumkan di makalah dijelaskan, misalnya ada dua barang yaitu makanan dan pakaian. Maka utilitas atas kepuasan yang diperoleh oleh konsumen seperti yang dilihat pada tabel yang ada di makalah. Jika konsumen mengkonsumsikan makanan sebanyak 8 dan pakaian sebanyak 3, maka kepuasan yang diperoleh adalah 24. Begitu seterusnya. Ukuran kepuasan dengan menggunakan angka definitif seperti ini disebut utilitas kardinal. Pengukuran utilitas secara kardinal dianggap ekonom terlalu ketat. Hal ini terutama dikarenakan bahwa sangat sulit dan tidak seorang pun yang mengetahui secara pasti bagaimana utilitas secara kardinal. Malahan terbukti bahwa cara yang lebih sederhana seperti meranking tingkat utilitas sudah cukup. Maka utilitas ordinal muncul. Istilah ordinal muncul berarti memeringkat atau meranking. Pertama, kedua, ketiga adalah angka-angka ordinal yang menunjukkan peringkat atau urutan. Dalam utilitas ordinal ini, kegunaan suatu barang tak dapat dihitung, tetapi hanya dapat dibandingkan. Terus materi selanjutnya yaitu hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang. Keputusan ekonomi yang dilakukan konsumen sangat beragam, namun harus dapat dianalisa secara general dalam membentuk suatu teori. Karena itu, dalam menganalisa teori ekonomi perlu dilakukan penyederhanaan dalam suatu ketentuan umum yang mengikat teori berupa asumsi-asumsi. Dalam pendekatan teori tingkah laku konsumen, melalui pendekatan kardinal terdapat sejumlah asumsi yang mesti berlaku. Berikut beberapa asumsi dari pendekatan ini yang harus dipenuhi adalah: 1. Kepuasan yang diukur dalam satuan uang atau utilitas. 2. Konsumen bersifat rasional. Ketiga, yaitu konsumen memiliki kekonsistenan. Yang keempat yaitu more is better, lebih banyak lebih baik. Konsumen menginginkan jumlah yang lebih untuk suatu barang. Yang kelima yaitu walaupun more is better merupakan asumsi pendekatan ini, namun hukum Gaussian atau law of diminishing marginal utility berlaku, yaitu bahwa semakin banyak suatu dikonsumsikan maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsikan akan menurun. Yang keenam yaitu konsumen selaku berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Yang ketujuh yaitu pendapatan konsumen tidak berubah atau tetap. Yang kedelapan yaitu daya guna marginal dari uang tetap. Yang terakhir yaitu barang yang dikonsumsikan adalah barang normal dari periode konsumsi pendekatan. Untuk menganalisa kepuasan konsumen, asumsi-asumsi di atas berlaku dan dibangun sebuah hipotesis yang dikenal dengan hukum utilitas marginal yang semakin menurun, atau yang disebut dengan the law of diminishing marginal utility. Hukum utilitas marginal yang semakin menurun yaitu hukumnya adalah tambahan kepuasan yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan satu barang akan menjadi sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya pada barang tersebut, atau semakin banyak barang, jasa, konsumsi pada suatu periode tertentu, semakin menurun tambahan kepuasan atau marginal utility.
Atau bisa juga dikatakan ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsikan meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung semakin berkurang. Bisa dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2 pada makalah yang menggambarkan grafik utilitas total dan grafik utilitas marginal. Di situ dijelaskan, terlihat dari grafik di atas bahwa semakin banyak barang jasa dikonsumsikan pada suatu periode tertentu, maka semakin menurun tambahan kepuasan marginal utility. Baiklah, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindita Risnatul Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepuasan maksimum konsumsi satu jenis barang. Salah satu pemisalan dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Maksudnya, setiap orang akan berusaha memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya dengan pendapatannya yang terbatas. Konsumen dapat mencapai kepuasan maksimum, namun konsumen akan dihadapkan pada berbagai macam tingkat kepuasan yang dipunyainya, dan hal tersebut digambarkan pada peta preferensi, yaitu kumpulan kurva preferensi yang jumlahnya tidak terbatas. Agar tercapai kombinasi yang menghasilkan kepuasan maksimum, maka harus dicari kombinasi antara laju pertukaran barang X dengan garis anggaran. Dapat kalian lihat di makalah pada gambar 1.5 gambar keseimbangan konsumen. Pada gambar tersebut di titik E, konsumen membelanjakan semua pendapatannya. Pada kurva I1, I2, dan I3 itu termasuk ke dalam kurva IC. Jadi, titik persinggungannya itu selalu ada karena bentuk kurva IC yang cekung terhadap 0. Apabila terdapat kurva IC yang memotong titik sudut garis anggaran, maka kepuasan maksimum dicapai apabila konsumen hanya membeli satu macam barang. Dalam gambar tersebut, kepuasan maksimum tercapai pada titik E, di mana kurva preferensi I2 bersinggungan dengan garis anggaran. Biasanya, konsumen menganeka-ragamkan konsumsinya, atau biasa disebut dengan prinsip keanekaragaman konsumsi, dengan rumus MRSXY sama dengan PX per PY, atau marginal rate of substitution of X and Y sama dengan harga barang X dibagi dengan harga barang Y. Misalnya, seorang konsumen memiliki 1 unit barang X dan 1 unit barang Y dengan masing-masing memiliki nilai marginal 1 dan harganya 1.000. Namun, harga di pasaran barang X sebesar 2.000 dan barang Y sebesar 1.000. Maka kepuasan konsumen belum maksimum karena ia bisa saja menukarkan barang X dengan barang Y, yaitu dengan menjual barang X dengan harga pasaran sebesar 2.000. Dari hasil penjualan barang X akan dibelanjakan barang Y yang sebesar 1.000. Jadi, konsumen memperoleh keuntungan dari pertukaran barang X dan Y tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jamilah, NIM 216. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 5 akan mencoba memaparkan atau menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang teori nilai guna dan teori permintaan. Teori nilai guna merupakan teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Teori nilai guna ada 2 macam, diantaranya teori guna kardinal dan teori guna ordinal. Untuk teori permintaan dapat diartikan sebagai kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang konsumen ingin
dan mampu membelinya pada berbagai tingkat harga, dengan asumsi faktor lain tetap. Hubungan permintaan tersebut hanya menunjukkan hubungan secara teoritis antara harga dan kuantitas yang dibelinya per unit waktu. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ahman. Yang pertama, 1. Intensitas kebutuhan, 2. Selera konsumen, 3. Pendapatan konsumen, 4. Harga barang substitusi dan barang komplementer, 5. Jumlah penduduk, 6. Ekspektasi konsumen tentang harga, dan yang terakhir, yang ketujuh, periklanan. Selanjutnya, saya akan mencoba memaparkan tentang surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan kelebihan atau perbedaan kepuasan total yang dinikmati konsumen dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya untuk memperoleh sejumlah barang tersebut. Alhamdulillah, telah sampai ke puncak daripada presentasi dari kelompok kami, yang dapat kami simpulkan bahwasannya ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam ruang lingkup kecil, misalnya perusahaan dan rumah tangga, serta ekonomi mikro juga mempelajari berbagai keputusan dan perilaku tersebut untuk memenuhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa. Selain itu, juga ekonomi mikro membahas tentang utility dan perilaku konsumen, di mana perhitungan dan juga tingkah daripada konsumen kita harus memperhatikan juga bagaimana mereka mencari apa yang mereka inginkan, juga mengukur tingkat kepuasan daripada konsumen itu sendiri. Akhirnya dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.